sebuah karya dari seorang dosen dan pakar komunikasi terkenal di Korea Selatan. Ia telah melalang buana dalam bidang komunikasi. Berawal dari dirinya yang hidup serba kekurangan di masa kecil, ia mengisahkan bahwa dirinya terlahir dari keluarga yang kurang mampu dan memiliki rumah di pinggir rel kereta api. Semasa kecil, ia tak memiliki sebuah impian. Ia merasa tidak ada yang menarik dan istimewa dari dirinya. Hingga pada suatu hari, semasa ia duduk di bangku SMA, guru di kelas memujinya karena ternyata ia memiliki pelafalan dan teknik yang baik dalam membaca. Pujian gurunya itulah yang menjadi lecutan bagi dirinya untuk terus fokus menyelami dunia public speaking. Ia kemudian terjun menjadi pembawa acara siaran televisi lokal. Ketika masih di bangku SMA, kemudian terus berlanjut hingga ia telah menjadi seorang public speaker, penyiar, dosen, speaking tutor, hingga penulis. Kesuksesannya bukan sekedar buah dari bakat yang ia miliki. Ia berlatih dan terus berusaha untuk dapat layak menyandang gelar pakar komunikasi saat ini. Beliau adalah seorang yang telah membuat buku ini, yaitu Bicara Itu Ada Seninya, Oh Soo-hyang. Buku ini diawali dengan testimoni dari 6 tokoh di Korea Selatan. Di antaranya adalah dosen tamu di Seoul Art University, Bae Han Seon, dan pemandu acara, penyiar, pembawa acara Lee Taek-rim's Recent Evening Stroll in KBS Radio. Lee Taek-rim kemudian dilanjutkan dengan prolog yang berjudul Membuka Peluang Kesempatan dengan Kebiasaan Bicara. Dalam prolog ini, Oh Soo-hyang menegaskan bahwa apabila di bidang musik ada orang yang buta nada, di dalam aktivitas bicara pun ada yang buta ucapan. Mereka adalah orang yang merusak suasana dengan ucapan yang tidak sesuai dengan tempatnya. Kebanyakan orang tidak mengetahui bagaimana metode komunikasi yang efisien untuk mencapai tujuan komunikasi, persuasi, dan negosiasi. Menurutnya, siapapun bisa meningkatkan kemampuannya asalkan mau berusaha. Dengan keyakinan inilah ia menulis buku yang berisi kumpulan metode berbicara ini. Buku yang memiliki tebal 238 halaman ini terdiri atas 5 bab. Bab 1, perbedaan juara 1 dan juara 2 terletak pada ucapannya. Bab 2, pintar mendengar, pandai berbicara. Bab 3, ucapan yang membuat lawan memihak kita. Bab 4, beratnya ucapan ditentukan oleh dalamnya isi. Bab 5, suara bagus bukan bawaan dari lahir. Bab 1, perbedaan juara 1 dan juara 2 terletak pada ucapannya. Pada bab 1 ini terdapat beberapa subbab, antara lain 1. Dari mana datangnya kesan pertama. 2. Nyawa logika. 3. Mengungkap diri lewat storytelling. 4. Penyebab takut berbicara. 5. Lengkapi dengan bahasa nonverbal. 6. Mengubah cara bicara, mengubah cara hidup. 7. Mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita akan bahas satu persatu. Dari mana datangnya kesan pertama? Dari subbab ini kita bisa melihat beberapa poin penting, antara lain, berbicaralah seperti pemimpin, maka mimpi akan jadi nyata. Dengan hanya membicarakan diri sendiri dan tidak memikirkan lawan bicara, bisa saja orang tersebut dicap tidak berperasaan oleh lawan bicaranya. Trik dalam berbicara yaitu tatap lawan bicara. Berdasarkan statistik, persentase perusahaan memilih pegawai baru karena kesan pertama mencapai 66%. Adapun kesan pertama terlihat dalam waktu 1 menit, 5 menit, 3 menit, dan 10 menit. Ucapan adalah sarana penting dalam menilai orang. Kita bisa beroleh kesan baik dari lawan bicara dan menunjukkan sisi menarik mereka. Nyawa logika. Dari subbab ini kita bisa melihat beberapa poin penting. Orang yang logis dalam hal apapun pasti selalu logis. Tips agar kita merasa bahwa ucapan dipenuhi logika yang kokoh: berikan alasan yang tepat untuk argumen kita.
Mengungkapkan diri lewat storytelling. Dari subbab ini kita bisa melihat beberapa poin penting, antara lain bercerita dengan gaya storytelling memiliki daya tarik yang kuat. Kesalahan saat wawancara yaitu sibuk menyebutkan spesifikasi diri. Diperlukan cerita yang bisa menembus ke dasar hati, menciptakan nilai lebih. Latihan storytelling sama seperti mengasah kemampuan komunikasi. Storytelling yang baik butuh 4 hal: tema, konflik, simpati, dan solusi. Dan 2 faktor tambahan, pembalikan dan alasan. Storytelling butuh tema yang menonjol. Selain itu juga butuh konflik. Semakin dalam konflik, emosi akan semakin berlipat. Jangan lupa bahwa cerita harus familiar dan bisa menarik simpati. Terakhir, cerita harus punya solusi mengatasi konflik. 2 faktor tambahan yaitu membalikkan, memberi kejutan, dan alasan atau membuat cerita bisa dipercaya. Penyebab takut bicara. Dari subbab ini kita bisa melihat beberapa poin penting. Berbicara adalah daya saing yang penting dalam bisnis. Ada orang yang tidak bisa berbicara normal akibat trauma. Ciri gejalanya yaitu berbicara terbata-bata, suara bergetar dan kecil, kuku berlebih, dan tak berani menatap lawan bicara. Pengalaman bukan penyebab kegagalan atau kesuksesan. Bukan pengalaman yang menentukan diri kita, tetapi makna yang diberikan pengalaman tersebut. Cara atasi trauma berbicara. Membuang rasa takut, jadikan trauma sebagai energi untuk tumbuh. Cara berani berbicara. Buat karikatur pendengar. Anggap audiens bukan menilai kita, tetapi menikmati pembicaraan kita. Hindari merendahkan diri, kepercayaan audiens bisa turun. Pelajari konten dengan baik. Ucapkan mantra penuh keyakinan bisa meredam gugup. Mengubah cara bicara, mengubah hidup. Dari subbab ini kita bisa melihat beberapa poin penting. Antara lain, hidup akan berubah jika pemikiran dan perilaku berubah. Kemampuan terpenting manusia adalah mengungkapkan dirinya sendiri. Mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dari subbab ini kita bisa melihat beberapa poin penting, antara lain, jika ingin sukses, bicaralah seperti orang sukses. Pilih satu orang sukses dan jadikan role model. Putuskanlah bahwa kita akan terlihat sukses. Cari orang yang tersukses di perusahaan tempat kita bekerja. Jadikan ia panutan. Jangan pedulikan orang yang berpakaian cuek, tetapi berpakaianlah yang rapi, layaknya menghadiri wawancara. Bab 2. Pintar mendengar, pandai berbicara. Pada bab 2 terdapat beberapa subbab, antara lain: 1. Tanya, puji, bereaksi. 2. Kualitas sebelum kuantitas. 3. Ucapan yang menidurkan. 4. Ucapan khusus yang memikat hati. 5. Tertawalah 20 menit sekali. Dimulai dengan pukulan, diakhiri dengan sentuhan. Teknik membujuk paling ampuh. 8. Negosiasi untuk memperoleh keinginan. 9. Dasar dari perdebatan adalah dengarkan. Kita akan bahas satu persatu. Tanya, puji, bereaksi. Dari subbab ini ada beberapa poin penting, antara lain, teknik terpenting dalam komunikasi adalah mau mendengarkan. Ada rumus terapi komunikasi, yaitu komunikasi sama dengan pertanyaan kali pujian kali reaksi. Pertanyaan menjadi bentuk ketertarikan pada lawan bicara, menjadi dasar komunikasi. Pujian memberi efek instan dan kuat, tetapi ingat bahwa tidak semua situasi bisa menggunakan pujian. Reaksi juga memberikan pengertian bahwa kita menyimak lawan bicara. Ucapan yang menidurkan. Dari subbab ini ada poin penting, antara lain, tips saat melakukan presentasi. Gunakan suara yang tidak membuat pendengar tertidur. Perlu ritme, kekuatan, dan intonasi yang tepat. Menjaga tenggorokan, minum banyak air putih, jauhi rokok dan alkohol. Hindari kafein, lakukan pernafasan perut, banyak tertawa, jangan berdehem, dan hindari lingkungan kering serta berdebu. Dengarkan dengan seksama. Dengarkan keluhan lawan bicara, maka hubungan akan jadi semakin dekat. Ucapan khusus yang memikat hati.
Dari subbab ini ada beberapa poin penting. Antara lain, 4 ucapan wanita yang dibenci pria, yakni saat menyuruh minta maaf, bertanya suatu barang bagus atau tidak, bertanya apakah dirinya terlalu berubah, dan saat wanita mengatakan kata terserah. Pria mudah terhanyut oleh gaya bicara yang agak manja. Contohnya, berbicara dengan akhiran eng untuk bahasa Korea tentunya, menggunakan akhiran kata yang agak dipanjangkan, sedikit menyalahi tata bahasa, mengulang kata, memberi seruan yang lucu dan hidup. Ucapan yang disukai wanita, respon yang membuat tersentuh, bisa memperkuat emosi. Sering mengucapkan suatu kalimat seperti memuji, cantik, memberi kalimat penghibur di situasi kurang baik, seperti mengungkapkan kekhawatiran dan menanggapi cerita dengan pertanyaan. Tertawalah 20 menit sekali. Dari subbab ini ada beberapa poin penting. Faktor penghambat komunikasi antara lain hubungan yang kaku, situasi menegangkan dan kebosanan karena rutinitas. Dengan tertawa, publik jadi tak bosan. Konsentrasi dan daya ingat pun semakin meningkat. Beberapa ucapan yang menghalangi humor. Saat mengatakan kita mau menceritakan lelucon, mengatakan ada kejadian yang menarik, mengatakan ada cerita lucu yang pasti membuat orang tertawa, dan mengatakan bahwa kita teringat tentang lelucon. Cara melatih humor adalah dengan banyak menonton drama atau pertunjukan komedi. Menonton bersama anak sebab anak bereaksi spontan pada hal yang dilihatnya. Trik utama humor adalah tentang ketepatan waktu. Humor harus keluar secara alami. Pujian berperan sebagai pelancar komunikasi. Rayuan punya fungsi positif. Rayuan adalah tindakan meninggalkan harkat orang lain dengan memujinya. Supaya bisa memuji, amati dulu orang tersebut. Pujian harus mengena di hati. Dimulai dengan pukulan, diakhiri dengan sentuhan. Dari sebab ini ada beberapa poin penting, antara lain, untuk membuat kalimat penutup mengagumkan, kita bisa menggunakan rumus bujukan sama dengan pukulan kali simpati kali sentuhan. Pukulan atau punch dilakukan saat pembukaan. Jika langsung bicara inti tentu akan gagal, sebab pendengar butuh sesuatu terlebih dahulu. Simpati membuat lawan bicara menyatukan hati dengan kita, berikan kisah jujur yang alami tentang kita. Sentuhan berarti menyentuh perasaan. Pada dunia bisnis, tahap inilah yang membuat konsumen memilih produk. Teknik membujuk paling ampuh. Dari sebab ini ada beberapa poin penting. Tujuan utama hopping host adalah membuat konsumen membeli produk. Jadi teknik bicara harus secara persuasif. Cara meningkatkan percaya diri, tersenyum. Jangan lupa beri salam, bicara sambil menatap dan memakai halafal yang tepat. Jika tidak mampu menatap lawan bicara, tataplah alis, ujung hidung atau dahinya. Bicara dengan percaya diri, jangan ungkapkan kelemahan kita, dan ubahlah ekspresi sesuai dengan ucapan. Lakukan gerakan yang tepat sesuai dengan pembicaraan. Dasar dari perdebatan, dengarkan. Dari sebab ini ada beberapa poin penting. Selama kita bertanya dan berpikir dalam diskusi, kegiatan otak meningkat secara maksimal. Jangan pernah memberi argumen yang tak berdasar. Dengarkan pendapat lawan, temukan kekeliruannya, berikan pendapat yang masuk akal. Teknik mendengarkan, respon, anggukan dengan kepala ringan. Dengarkan hingga selesai, jangan memotong pembicaraan. Simpulkan dan arahkan pembicaraan, dan ikuti atau ulangi beberapa bagian yang disampaikan lawan bicara supaya ia tahu kita tertarik. Bab 3. Ucapan yang membuat lawan memihak kita. Pada bab 3 ini terdapat beberapa subbab, antara lain: 1 kata kunci yang tepat lebih baik daripada 10 ungkapan. Alasan lunchbox 39.000 laris. Storytelling merupakan plot yang kokoh. Kekuatan apa adanya. 5. Kekuatan repetisi untuk mendatangkan yes. 6. Menggaruk yang gatal dengan pertanyaan yang tepat. 7. Obrolan yang menguntungkan. 1 kata kunci yang tepat lebih baik daripada 10 ungkapan. Pada subbab ini ada beberapa poin penting, antara lain: fokuslah pada keunggulan dan ciri khas produk sesuai dengan tren, sehingga membangkitkan minat masyarakat. Konsistenlah dalam mengiklankan produk sesuai karakteristik. Perusahaan yang mampu melihat lebih dalam tentang keinginan, pilihan, dan persepsi konsumen akan bisa bersaing.
Pelamar kerja harus menarik hati pewawancara dalam waktu singkat. Triknya adalah menggunakan kata kunci yang membedakannya dari pelamar lain. Berikan kata kunci sesuai yang dicari perusahaan. Storytelling merupakan plot yang kokoh. Pada subbab ini ada beberapa poin penting. Saat menjelaskan angka, kita bisa mengubahnya menjadi cerita. Misal, jika barang terjual 4 juta unit, katakanlah bahwa kita menjual produk rata-rata 20.000 unit per hari. Dengan begitu, audiens dapat lebih berimajinasi. Saat mengenalkan produk, hindari menyebut nilai, statistik, komposisi, dan karakteristik produk. Gantilah dengan kisah yang kuat. Dengan adanya storytelling, pendengar akan tertarik. Cerita harus punya plot yang kokoh. Ciptakan ketegangan lalu maksimalkan. Sifat tokoh juga harus berubah. Jadikan semua peristiwa sebagai hal penting. Semua peristiwa harus berkaitan dengan pengembangan selanjutnya. Buatlah masalah yang terlihat remeh seperti penyamaran. Ingat, keberuntungan selalu mengikuti tokoh utama. Peran tokoh utama harus ada dalam klimaks. Penanganan penjahat tak boleh dilakukan oleh pembantu. Kekuatan apa adanya. Pada subbab ini ada beberapa poin penting, antara lain fokuslah pada hal-hal yang paling kita kuasai. Setia pada bakat, hasilkan pada prestasi. Jika kita menggali potensi hanya sekadarnya, maka potensi tersebut akan mudah berkembang. Galilah dengan dalam dan luas. Kekuatan repetisi yang mendatangkan yes. Pada subbab ini ada beberapa poin penting. Umumnya kita sulit menemukan pedagang yang bisa menangkap hati konsumen. Profesional yakin tujuannya lalu merayu konsumen sampai setuju. Berkunjung berkali-kali dapat membuat konsumen akhirnya tertarik. Ternyata 60% manusia memilih sesuatu yang sudah dilihatnya berulang kali. Semakin sering diulang, iklan akan semakin minat beli. Perangsang alam bawah sadar konsumen. Bab 4. Beratnya ucapan ditentukan oleh dalamnya isi. Pada bab 4 ini terdapat beberapa subbab, antara lain 1. Semua orang memiliki titik start yang sama. 2. Seperti artis drama musikal. 3. Berhasil dengan membuat penasaran. 4. Jika ada yang bertanya tentang pekerjaan saya. 5. Karya sastra adalah harta terbaik. 6. Seperti masakan ibu. 7. Dasar-dasar percakapan. KISS. 8. Metafora pelumas. 9. Masa komando telah lewat. 10. Tunjukkan passion yang besar. Kita akan bahas satu persatu. Semua orang memiliki titik start yang sama. Pada subbab ini ada beberapa poin penting, antara lain aturan komunikasi. Jangan bergunjing, perbanyak mendengar dan sedikitlah bicara. Jangan terlalu menggebu dan berbicara dengan intonasi tinggi. Berkatalah dengan menenangkan hati. Katakan hal yang ingin didengar lawan bicara. Seringlah memuji. Bicaralah hal yang menyenangkan. Gunakan mata dan ekspresi. Ingat bahwa kalimat kita bisa mengubah hidup seseorang. Dan jangan bicara sembarangan. Orang yang pandai bicara bisa jadi mendapat pengaruh baik dari orang tuanya. Sebab orang tua menjadi teladan. Kemampuan bicara ditentukan dari lingkungan tumbuh. Saat bicara, tetaplah lawan bicara. Pikirkan posisi lawan bicara dan bicaralah pelan-pelan saja, asalkan lawan bicara mengerti. Berhasil dengan membuat penasaran. Pada subbab ini ada beberapa poin penting. Jika memakai bahasa sendiri secara variatif, audiens akan terpancing. Kumpulkan bahan pembicaraan yang bisa memancing rasa penasaran. Pupuk kemampuan observasi yang tajam terhadap hal-hal di sekitar. Biasakan membaca koran setiap hari dan gunakan informasi tersebut untuk bahan bicara. Dasar-dasar percakapan KISS. Pada subbab ini ada poin penting, antara lain pidato panjang tak selalu baik. Masalah bukan pada waktu, tetapi terletak pada isi pidato. Semakin pendek pidato, maka semakin luar biasa. Gunakan trik KISS, yaitu keep it smile stupid. Tunjukkan passion yang besar. Pada subbab ini ada beberapa poin penting. Kualitas pertama yang dicari pewawancara adalah orang yang punya semangat, energi, dan passion. Eksekutif masa depan harus punya energi, guys,
edge, execution, dan vision. Semakin kuat passion, keinginan pun semakin besar seiring dengan kemungkinan. Jika menginginkan suatu, muncul tekad untuk meraihnya. Semangat mengubah kita menjadi lebih tekun dan produktif. Semangat adalah mantra terbaik mewujudkan impian. Bab 5. Suara bagus bukan bawaan dari lahir. Pada bab 5 terdapat beberapa subbab antara lain: gema suara yang menarik orang. 2. Sosok yang menawan telinga. 3. Laut yang jernih. 4. Entertainer kaya karakter. 5. Pembawa acara komedi dengan kekuatan kata-katanya. 6. Jujur tanpa dibuat-buat. 7. Ucapan yang dingin dan rasional. 8. Sentuhan suara yang lembut. Gema suara yang menarik. Pada subbab ini ada poin penting antara lain: cara bicara dan suara memberi kesan yang baik sangat penting untuk bisnis. Warna bicara yang disukai adalah yang jelas dan bergema, menyimpan banyak suara dalam mulut. Sosok yang menawan telinga. Lee Byung-hun. Pada subbab ini ada beberapa poin penting, antara lain suara tinggi terdengar ceria, suara sedang terdengar lembut, dan suara rendah terdengar berat. Untuk melatih vokalisasi suara sedang bisa dilakukan dengan gunakan getaran garis tulang pipi, buka diafragma, simpan banyak suara dalam mulut, dan jangan bicara terlalu cepat. Laut yang jernih. So Joong-ki. Pada bab ini ada poin penting antara lain: kita perlu mengetahui range atau jangkauan vokal kita. Setelah itu latihlah agar terdengar dengan baik. Pembawa acara komedi dengan kekuatan kata-katanya. Pada bab ini ada beberapa poin penting. Pendengar yang baik adalah pembicara yang baik. Untuk berbicara dengan baik, kita harus mempunyai kepekaan, mengatur dinamika suara, dan melakukan latihan vokal. Jujur tanpa dibuat-buat. Chung Yeon-jung. Pada subbab ini ada beberapa poin penting, antara lain rahasia penjualan sukses, yakni bicara dengan sederhana dan sungguh-sungguh. Orang yang seperti bercerita tidak seperti berjualan akan menarik konsumen. Jika kita menceritakan kelebihan produk dengan menarik, calon konsumen pun akan berpikir bahwa produk kita bagus. Ucapan yang dingin dan rasional. Son Suk-hye. Pada subbab ini ada poin penting antara lain: pembawa acara yang menguasai mic di depan tamu bukan pemandangan bagus. Inti dari obrolan yang menggerakkan lawan bicara adalah membuat mereka berpikir dan mengungkapkan pendapat mereka. Sentuhan suara yang lembut. Lee Kyung-hye. Pada subbab ini ada beberapa poin penting. Suara yang lembut juga bisa menarik perhatian pendengar. Pendengar akan tenang mendengarnya. Jika ingin bersuara lembut, kita perlu berlatih membaca buku sambil tersenyum dengan mata dan bibir. Senyum harus terbentuk alami. Lafazkan ucapan dengan tulus. Kesimpulan buku. Buku ini sangat cocok dibaca oleh siapa saja yang ingin memahami lebih dalam tentang berbicara dan memikat orang. Ada banyak ilustrasi kisah menarik yang berlatar belakang di Korea, tempat sang pengarang tinggal. Pembawaan isi buku sangat rapi dan teratur. Akhir kata, buku ini merupakan buku yang tepat untuk menambah wawasan dan sudut pandang kita terkait cara jitu dalam berkomunikasi. Teman-teman juga bisa untuk membeli buku ini. Silakan teman-teman bisa klik deskripsi di bawah ini, dan di situ ada link untuk pembelian buku ini. Terima kasih.